Halo guys, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau lanjutin kita belajar bareng ya menuju ujian UTBK. Ini tinggal sekarang kan di Januari ya. Februari, Maret, April, Mei, sekitar 4 bulan atau 3 bulan lagi ya. Kita bakal belajar mengenai penalaran umum di UTBK 2024. Ini adalah part 8. Buat teman-teman yang mau ngerjain dulu sendiri, boleh banget. Nanti aku bakal simpan linknya di deskripsi. Oke? Nah, sebelum aku mulai bahas soalnya, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang lagi cari bimbel yang murah tapi berkualitas, teman-teman bisa ikut kelasnya aku dan Kak Sugeng ya. Ini harganya cuma 35.000, tapi teman-teman bakal dapat 8 kelas via Zoom, materi TPS dan literasi, tips triknya dengan cepat, record dan modul, free TO, dan juga join grup WA. Nanti teman-teman bisa langsung aja daftar di bit.ly/bimbel-snbt 2024. Kelasnya dimulai 27 Januari ya. Nanti aku bakal ngajar tentang PU dan PPU. Oke? Yuk langsung aja kita bahas ya. Kita mulai dari nomor 1. Oke, di sini. Anto menyukai pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Nah, lalu ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Brian, teman sekelas Anto, menyukai pelajaran bahasa Inggris. Kesimpulannya yang benar yang mana? Oke. Di sini berarti kita lihat aja kesamaannya, guys. Kak, kan harus pakai rumus-rumus. Nah, tapi tenang teman-teman, kalau misalnya ini bisa dinalar, nalar aja gitu ya, daripada nanti ribet sendiri pakai rumus. Di sini misalnya kan yang sama itu adalah yang sama-sama dia itu suka pelajaran bahasa Inggris. Siapa nih? Si Anto dan si Brian. Ya udah, berarti kita tinggal pakai kata sambungnya yaitu dan ya. Jadi Anto dan Brian itu sama-sama suka bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita bisa nggak sih mastiin gitu ya, dia itu tuh si Brian itu mau melanjutkan sekolah di Australia. Nah, itu kan masih asumsi ya, karena dia cuma suka belajar bahasa Inggris, tapi belum tentu dia pengen lanjut ke sekolah di Australia gitu guys. Jadi udah cari aja yang Anta dan Brian sama-sama menyukai pelajaran bahasa Inggris itu yang oke? Gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai rumusnya jika P maka Q itu boleh ya. Cuma kalau menurut aku tipe-tipe soal kayak gini kalau misalnya bisa dinalar, nalar aja guys. Oke, nomor 2. Oke, kira-kira gimana guys? Ini ada ya, biasanya ini tipe-tipe di kuantitatifnya. A plus B plus C sama dengan 6, maka H plus K plus L. Berarti nilai si A, B, C-nya itu kita harus tahu. Nah, di sini kan A itu adalah posisi urutan huruf pertama. B2, C3. Berarti kalau kita tambahin bener nggak? Bener ya, 6. Nah, sekarang ke H, guys. Aku tuh patokannya gini aja ya, kalau A kan 1 ya. Sampai kita hitung sampai 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 10. Gitu kan. Kalau misalnya J 10 berarti H itu 8 ya guys ya. H 8, H, I, J gitu kan, ini 8. Terus K itu kan setelah J berarti 11 ya. Nah, terus L itu setelah K ya, berarti ini 12. Oke, ya udah kita tambahin aja. 8 tambah 11, 19, 19 tambah 12, 31 ya. Semudah itu ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini juga masih biasanya keluar guys. Di tipe soal UTBK tahun-tahun sebelumnya. Coba ada yang punya ide? Oke, ternyata ini adalah si atas sama bawahnya dikaliin, lalu yang pinggirnya dikurangin guys. Dikaliin juga, tapi nanti dikurangin hasilnya. Misalnya di sini 7 kali 3 adalah 21, 2 kali 5 adalah 10. Nanti kita kurangi, 21 kurangi 10, 11 gitu. Bener ya? Berarti kalau ini juga sama, atas bawah kaliin, kanan kiri kaliin, nanti kita kurangin. 6 kali 4, 24. 2 kali 8, 16, maka 24 kurangi 16, 8 ya. Berarti di sini jawabannya 8. Gitu ya. Aman ya? Oke, lanjut guys. Sorry, ini harusnya X ya. Ini harusnya yang ditanyakan. Nah, gini. Oke, di sini tengahnya 12, berarti biasanya jawabannya itu yang tengah guys. Berarti gimana tuh? Nah, kemungkinan adalah si atasnya ini, kanan kirinya itu dikaliin ya. 6 kali 8 berapa? 48. 48 diapain biar jadi 12? Dibagi 4 gitu ya. Jadi sini dibagi 4.
Berarti di sini sama juga nih. 5 kali 6 itu adalah 30. 30 kita bagi sama 3 adalah 10. Berarti di sini jawabannya 10 gitu, guys. Gampang ya? Lanjut nomor 5. Oke. Pokoknya ingat guys kataku, kalau ada soal deret kita harus peka sama angkanya. Coba di sini. 31 ke 30 min 1 ya. 30 ke 29 min 1 lagi. 29 ke 19 itu min 10 ya. Oke. 19 kurangi 18 min 1. 18 ke 17 min 1. 17 ke 16 min 1. Nah, karena di sini kan min satunya berulang ini 2 kali. Ini 3 kali. Nah, nanti selanjutnya itu bisa 4 kali, 5 kali. Nah, tapi di sini kita harus lanjutin dulu dengan min 10. Ya udah, 16 kurangi 10 adalah 6. Udah guys, jadi yang D gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di sini kira-kira gimana ya? Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dan perhatikan, coba kita loncat gitu ya. Dari 1 ke 4 itu plus 3. 4 ke 19 plus 5. Oh iya, ini kayaknya ganjil deh. Coba kita lanjutin. Ini bisa juga 7. Berarti ini 3, 5, 7, 9 ya. 16 tambah 9 berapa? 25 gitu. Kenapa nih bisa memutuskan langsung loncat? Karena kalau misalnya ini 1 ke 6 kan plus 5. 6 ke 4 min 2. Ini plus 7. Ini 11 minus 9 min 2. 9 ke 16 plus 7. Oh, ini juga bisa guys ya. Nah, tapi di sininya nih, ini jadi agak-agak error nih si polanya. Jadi lebih tepat adalah yang dia loncat gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah 25 yang A. Lanjut nomor 7. Oke, sini udah kelihatan sih guys ya. Ada 7, 14, 21 udah pasti 28 ya, karena dia dikali 2. 7 kali 2, 14, 14. Oh, sorry. Maksudnya kelipatan 7. Ya. Kalau dikali 2 kurang tepat. Kelipatan 7 atau kayak ditambah 7 masing-masing. Jadi 7, 14, 21, 28 gitu ya. Juga sama nih 3, 6, 9 pasti di sini adalah 12. Tapi yang ditanya cuma ini doang ya, jadi 28. Oke, lanjut lagi guys. Nomor 8 nih. 2, 2, 4, 5, 7, 8, 11. Oke. Di sini kalau misalnya kita perhatikan juga ternyata loncat guys polanya. Dari 2 ke 5 plus 3. 5 ke 8 plus 3. Nah, 8 ke berapa nih? Biar ditambahin sama 3. Jadi ke 11 ya. Gitu. Sedangkan kalau yang ini 2, 4, 7, 11. Ini plus 2, plus 3, plus 4. Nah, ini seterusnya adalah plus 5 dan seterusnya ya. Ini pasti 16. Tapi yang ditanya cuma yang ini doang. Jadi 11 gitu ya. Oke, nomor 9. Ini juga masih ada tipe-tipe aljabar yang mudah seperti ini guys. Oke, di sini ya. P itu katanya Q plus 2. Q itu sama dengan R min 1 gitu ya. R sama dengan 5. Nah, yang benar adalah berarti di sini kita substitusi aja dulu ini ya. Berarti Q itu sama dengan R-nya 5 dikurangi 1 itu adalah 4. Berarti R-nya 5, Q-nya 4. Nah, kita masukin lagi di sini. P itu adalah Q plus 2. Berarti 4 tambah 2 itu adalah 6. Oke, berarti P-nya 6. Lalu Q-nya itu 4. R-nya 5, R-nya 5 dan Q-nya 4. Berarti di sini kita bisa buat tidak samaannya itu adalah kayak gini ya, si R-nya itu kan di antara si P dan Q ya. Kalau misalnya semakin ke kiri itu penulisannya itu kayak semakin besar. Jadi kan 5 itu tuh berada di antara 6 dan 4 gitu ya. Bener ya guys ya? Jadi R itu di antara P dan Q gitu ya. Yang mana tuh guys? R, salah ya. P dan Q yang B gitu ya. Hati-hati terbalik. Oke, nomor 10 ini bonus banget ya karena gampang banget. Ya udah kita tinggal masukin aja nih. Jika A sama dengan B maka 4A tambah 3B. Ya udah. Si A-nya kita masukin B. Jadinya 4B tambah 3B gitu ya. Adalah 7B gitu. Ada biasanya guys soal-soal semudah ini, tapi karena ini ya terjebak sama waktu ya, orang tuh jadi suka nggak fokus. Jadi soal kayak gini suka malah kurang tepat juga gitu ya. Jadi dipelajari aja ya, mulai dari soal-soal yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah ini ada PR guys, silahkan kirim di kolom komentar. Ini kira-kira berapa atau yang mana, dan ini juga jawabannya yang mana, oke?
So gitu aja, aku ingetin buat teman-teman yang mau daftar kelas aku sama Kak Sugeng, langsung aja daftar, klik link di deskripsi di bit.ly/bimbel-snbt 2024. Udah ada hampir 500 orang guys yang udah daftar ya, jadi silakan yuk gabung belajar bareng kita. Thank you for watching and bye!